Oke, sekarang kita akan bahas desain pattern lainnya, yakni prototype pattern. Prototype pattern. Oke, jadi prototype pattern ini adalah desain pattern yang memungkinkan pembuatan objek atau kelas baru berdasarkan prototipe atau objek yang sudah ada. Dengan menggunakan prototype pattern ini, kita dapat menghindari proses pembuatan objek yang kompleks dan mahal dengan mengcloning objek yang sudah ada. Selain itu ya, di prototype pattern ini dia ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya atau keuntungannya gitu atau advantage-nya, yang pertama itu dia akan menghindari pembuatan objek baru yang mahal, kemudian mengurangi kompleksitas kode dengan mengisolasi logika pembuatan objek, kemudian memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan objek baru dengan variasi. Misalkan sebagai contoh ya, kita tambahkan dulu satu buah file dengan nama prototype pattern.py. Misalkan kita memiliki kelas prototype sebagai prototype yang akan kita cloning. Jadi objek ini memiliki metode clone untuk mengembalikan clone dari objek tersebut. Oke, misalkan import copy atau nge-cloning gitu ya kan. Tadi kelasnya itu ada, ini harus saya enter. Kelasnya kelas prototype. Oke, init self objects sini kita set kurang wow. Oke, kemudian kita register register objeknya. Oke, self, kemudian nanti ada namanya, kemudian ada objeknya. Self, ini harus titik 2. Self objects name nya sama dengan objek, kemudian kita unregister then register object self name oke, dia self titik objects name, kemudian kita clone. Jadi kita akan nge-clone register object dan mengupdate atributnya. Def clone self name atribut attr atribut pertama ini objek, kita clone deep copy self objects nggak kebaca ya, self objects object titik get name, kemudian objek titik dictionary update atribut, kemudian kita return objek. Oke, terus apalagi ya, jadi prototype kelas ini memiliki dictionary object. Jadi ini dictionary ya, kalau teman-teman belum paham dictionary silahkan kembali lagi di materi Python basic, itu ada pembahasan dictionary. Terus register object dan unregister object ini adalah metode untuk mendaftarkan dan menghapus objek dari dictionary, yakni si objects.
Oke, selanjutnya clone. Ini adalah metode untuk mengcloning objek yang telah didaftarkan dan nanti akan diperbaharui, ya kan? Atau diupdate dengan atribut baru yang diberikan. Oke, dalam contoh ini misalkan kita ingin mengcloning objek apa ya? Objek misalkan mobil. Berarti kita buat dulu kelas mobil, kelas car, kita inisialisasi di awal. Self self kita buat dulu misalkan adalah Ford, terus self model misalkan Mustang, Ford Mustang, terus tahunnya misalkan self year adalah 1967. Oke, SDR self, dan nanti kita akan return dia dalam bentuk F-string self untuk mendapatkan informasinya. Yang pertama ini kita akan membuat objek mobil dengan model self model dan tahun self year. Ini nggak kebaca ya, year. Sekarang kita akan gunakan si prototipenya, prototype car prototype. Kita register dulu objeknya. Kita akan register objek dari kelas mobil. Oke, kemudian nanti kita akan cloning. Prototype is not defined. Prototype. Oke, kita akan clone car clone prototype clone car. Yang di sini misalkan tahunnya 2019. Jadi nanti kita akan memperbaharui gitu isi dari si prototype. Kan tadi tahun itu kan sebelumnya 1967 ya. Kita akan perbaharui dia dengan 2019. Sekarang kita cetak print car clone. Oke. Jadi nanti kita akan memungkinkan atau melakukan cloning objek atau kelas mobil yang telah didaftarkan sebagai prototype. Kita dapat membuat clone objek dengan tahun yang berbeda. Sekarang mari kita jalankan dulu nih biar teman-teman penasaran hasilnya seperti apa. Nah, ini ada error katanya diciumin objek. Line 8 objects line 8 sound pick object. Prototype object has not attribute minus 29. Prototype diciumin objects sebentar. Register objects car prototype dan register car class prototype. Sebentar. Oke, objects. Ini harusnya kita pakai underscore di depan. Oke, kita jalankan ulang lagi. Ya, dah.
kita telah berhasil melakukan prototype pattern dengan tahun yang berbeda